bola lampu 220 volt, kemudian 60 watt. Dipasang di tegangan listrik 110 volt. Nah, itulah dulu persoalannya. Ini yang nomor 1. Nah, yang nomor 2, bola lampu 110 volt 60 watt dipasang di tegangan listrik 220 volt. Nah, gua anggaplah ini. Nah, sekarang kita urus dulu nomor 1. Cara ngurusnya begini. Dari rumus-rumus fisika, P sama dengan V dikali dengan I. Nah, berarti yang di atas itu 60 sama dengan 220 dikali I. I kan belum tahu. Lalu yang kedua, P sama dengan I dikali dengan R. Jadi P kan 220. I itu adalah 60 per 220. Yang di atas itu R. Nah, karena R kan belum tahu. Dapatlah sekarang R sama dengan 220 dikali dengan 220. Ya kan? Ini dikalikan ini per 60. Per 60. Ini sama dengan 4840 bagi 60. Sama dengan, nah ini sampai di sini aku harus dibantu kawan ini sebentar. Ada kalkulator lah. 484 dibagi 6 sama dengan 80 ohm dibulatkan. Nah, jadi jangan capek kita kali-kalikannya. 80 ohm. R lampu. Ya, R lampu. Dipasang pada tegangan listrik 110. Nah, dipasang. Sekarang dipasang di tegangan listrik 110. V sama dengan I kali R. Nah, saya bikin huruf kecil begini, ini dipakai ini sekarang. P sekarang 110. Dan I belum tahu. R udah tahu 80. Maka dapatlah dihitung I sama dengan 11/8 ampere. Nah, sekarang berikutnya P sama dengan V dikali I. P daya listrik terpasang tadi pada 110 volt dikali dengan 11/8 watt. Nah, ini sama dengan 1210 dibagi dengan 8 watt. Nah, ini kita bagikan dulu pakai kalkulator. 1210 bagi 80 bagi 8. Nah, dia menyala dengan 150 watt. Nah, begitu. Salah lagi. Masa 100. Masa 150. Dia seharusnya menyala dengan 15 watt. Nah, 15 watt ini. Tapi
aku salah pencet mungkin. Tunggu ya. Kalkulatorku ini pun mau pandai-pandaian juga. Dibagi dengan 8. Mana salahnya ini? Kita hitung dulu ya. 60 watt 220 volt I. Oh ini nolnya 2 ini. Nah, nolnya 2 ini. Ini kan 00 di sini kan. 48402. Berarti ini 800 ohm. Ini 800 di sini. Ini 11/80. Ini dibagi dengan 80. Dapat 50 watt. 15 watt. Nah, Jadi lampu itu tadi yang 60 watt menyala dengan 15 watt. Kesimpulannya harus kecil, nyala, redup. Kan begitu? Orang 15 watt cuman. Sementara bolanya bola 60. Seperempatnya cuma. Nah, yang kedua kita hitung lagi seperti yang semula. Nah, yang kedua kita bikin lagi dulu yang pakai huruf besar semua, ya kan? P sama dengan V kali I. Nah, P-nya tetap 60 watt, kan begitu? Ini tetap 60 karena bola lampunya bola lampu yang sama. Wattnya 60 watt. Tapi dia tegangan listriknya yang 110. Dapat I. Nah, I sekarang menjadi 6/100. 6/11 ampere. Kalau dari sini kita hitung. Kemudian satu lagi. P sama dengan I kali R. Berikutnya tetap di sini 110. Dan I sekarang 6/11. Dikali dengan R. Nah, dari sini diperolehlah R, ya kan, sama dengan 110, ya kan, dikali dengan 11. Tanda titik aja ada dulu, seragam dia kan. Kemudian ini setelah dikalikan dibagi dengan 6. Nah, nanti ketahuan juga kalau salah. Dapatnya ini adalah 121. 0 dibagi dengan 6. Jadi di sini dapatlah R lampu sama dengan berapa? 200 ohm. Kira-kira lah. 1210 dibagi 6. 200 ohm. 201 sebenarnya, tapi jangan stres kita nyali-nyalikan yang satu itu 200 ohm. Nah, berikutnya dipasang pada tegangan 220 volt. Apa yang terjadi? Nah, V sama dengan I kali R. V yang dipasang 220 volt. I belum tahu. Tapi R udah tahu. R-nya 200 ohm. Jadi sekarang ini salah pencet ini. I-nya di sini tulisannya I. Nah, sekarang I yang mengalir di lampu itu adalah 22/20 ampere. Nah, sekarang berikutnya daya yang berjalan pada lampu adalah V dikali I. Nah, V sekarang ini adalah 220 volt dikali dengan I 22/20 sama dengan 4840, ya kan, per 20. Tak salah, nanti kita tengok lagi lah.
Ini sama dengan 484 bagi 2. Sama dengan 240 watt. Nah, dibulat-bulatkan aja lah, ya kan. 240 kali 2 kan 444 kan. Nah, sekarang kesimpulannya di sini, lampu 60 watt menyala dengan daya 240 watt. Gosonglah. Gosong. Jadi yang membuat lampu rusak adalah arus terlalu besar. Seandainya dipasang current limiter, mau berapapun tegangannya, kalau dibatasi arus misalnya sebesar yang ini tadi, berapa arusnya yang perlu dia? Yang pertama inilah 6, mana di sini? Ini mananya? Belum dapat sini. Oh, inilah seharusnya I-nya, ya kan? 6/220 1/4 ampere. Jadi mau sampai 1000 volt pun dia, kalau dibatasi arusnya, dia nggak mau merusak. Karena yang membuat terbakar itu sebenarnya adalah arus besar. Nah, itulah gunanya kita pelajari current limiter, pembatas arus. Nah, sekarang kita hitung pembatas arus yang beredar di pasaran, yang murah-murah. Nah, kalian lihat ini, sekali ini aku ambil dari Google ini, kita lihat aja apa namanya. Nah, kalian pun ku nampak yang di apa tadi pun nampak. Nah, gini dia. Nah, sekarang ini adalah gambar rangkaian pembatas arus. Pembatas arus ini sekarang, ini dioda ini dengan dioda ini sama. Cuman satu di luar diodanya, satu di dalam. Berarti ini sama ini menjadi saling meniadakan. Dioda ini dengan dioda ini kan macam keluarnya, sambungan hanya putus sini. Jadi kalau misalnya ini kupotong ini, nah, nggak usah lah, nanti jadi jelek kan. Nah, ini tinggal R2 dengan D2. Nah, jadi pembatas arus di sini, ya, pembatas arus di situ adalah R2 dan D2. Nah, tinggal yang itu. Nah, bagaimana menghitung? D ini kan tetap dia. D itu tetap. Nah, jadi berikutnya D itu tetap dia. Tetap berapa? 0,6 volt. R berubah. Nah, berubah artinya kita mau taruh berapa bisa. Kalau dia udah tadi ya segitu memang tetap dia. Nah, kalau R-nya kita buat R sama dengan 0,6 volt, maka I di situ menjadi V per R sama dengan 0,6 dibagi 0,6. Ini sama dengan 1 ampere. Nah, sekarang kita lihat gambar tadi balik. Kemana tadi bikin? Oh, ini. Nah, udah. Mau berapapun dari sini arus lewat ke sana, terus sebesar-besarnya,
nggak mungkin lewat dari 0,6 volt tambah 0,6 volt. Karena ini di sini pembatas arusnya. Nah, yang ini pembatas arusnya. Pembatas tegangan. Nah, dan tegangan di sini harus sama ini. Harus sama terus-terusan. Jadi satu-satunya yang merubah sistem di sini adalah R2 dan D2. Kecuali kalau D2-nya itu tambah satu lagi diodanya. Nah, kalau tambah satu lagi diodanya, jadi ada lagi D3, maka D ini menjadi 1,2 volt. Nah, kalau R-nya tetap 0,6, maka di sini menjadi 1,2. Dan bisa dapat arusnya 2 ampere. Nah, udah. Memang hitungan di sini dapat 2 ampere. Tapi harus pikirkan, transistor ini tahan nggak 2 ampere? Kalau nggak tahan ini 2 ampere, ya keluarlah jin dari situ. Langsung berasap dia, keluar jin. Nah, kayak gitu. Apa-apa. Putarkan lagi gambar kita. Nah, di sini dia bilang, R1 ini bisa dari 0,8 sampai 120 ohm. Nah, janganlah lebih kecil. Kenapa? Kalau lebih kecil, R-nya lebih besar arus yang lewat. Berarti lebih besar arus yang lewat, bisa transistor ini nggak tahan lagi. Nah, arus yang keluar adalah variance bagi R1. Variance ini biasanya itu 1,25 volt. Wah, ini dia ya. Nah, ini kok geser ini ke atas. Biar nampak ya kan. Nah, variance pada LM 117 atau 317 itu sama dengan 1,25 volt. Nah, sekarang kita hitung. Kalau R-nya 1 ohm, berarti 1,25 ampere. Kan begitu. Kalau 0,8 kira-kira 2 ampere lah dia, nggak sampai lah. Karena kalau 2 ampere kan 1,6 di sini. 1,5 ampere lah. Jadi jika R sama dengan 0,8, maka I maksimum itu sama dengan 1,5 ampere. Nah, sampai 120 ohm katanya. Berarti jika R sama dengan 120 ohm, maka I maksimum sama dengan 1,25 bagi 120, 0,1 ampere. Bulat-bulatkan lah. Nah, kalau pakai kalkulator lagi nanti kelamaan. Seperti itu. Nah, caranya dengan menggeser-geser ini pun boleh. Kalau ada potensio yang bisa berubah nilainya 0,8 sampai 120 dan tahan arus sebesar 1,5 ampere. Nah, kalau potensio untuk radio-radio itu, dia hanya tahan arus sekitar 25 miliampere. Nggak bisa pakai. Dia di sana pakai namanya rheostat. Dan rheostat itu ukurannya besar, harganya mahal. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuat current limiter ini terprogram? Ini nanti resistornya kita buat banyak. Nah, misalnya 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Kemudian ada saklar mengkontakkannya ke berapa ampere yang kita mau. Kalau kita pakai yang ini. Nah, ada juga yang lain. Ini saya tenggelamkanlah dulu ini.
Biar aku tampilkan lagi di sini masuknya. Nah, begini dia. Gambarnya aja kita perlukan begitu. Yang lain-lainnya kan nggak perlu kali. Nah, MP5000 ini memang sengaja untuk keperluan arus. 5000 ini bukan 5000 ampere, dia 5000 miliampere ini. R limitnya di sini 22 ohm. Jadi kalau 22 ohm dibikin, arus yang keluar ini 5 ampere. Jadi R ini dirubah-rubah nilainya untuk mengeluarkan arus yang kita inginkan. Selamat sore. Thank you. Sore Pak.